Halo sahabat Ladang Alam, ketemu lagi di channel saya, Ladang Alam. Kali ini saya akan membahas soal bukti-bukti penyaliban Yesus, tetapi di luar catatan Alkitab. Apakah Yesus benar-benar disalib, atau itu hanya kisah hoax belaka yang dibuat oleh Paulus? Sebelum melangkah ke pembahasan, tolong di-subscribe, di-like, dan di-komen secara positif, sehingga saya tetap semangat untuk membuat video-video lainnya. Di dalam channel saya ini, apapun yang saya ungkapkan adalah hasil penelitian saya sendiri. Saya tidak bermaksud menyinggung agama dan kepercayaan tertentu. Penolakan penyaliban Yesus sudah dilakukan selama berabad-abad. Yang pertama, Injil Yudas ditulis diperkirakan pada tahun 1300 sampai 1400 Masehi menurut tes radiokarbon dan dituliskan dalam bahasa Yunani. Jika Injil itu ditulis dengan jangka waktu di tahun yang seperti yang diklaim di tahun 220 sampai 340 Masehi, biasanya Injil itu akan ditulis dengan bahasa Aramaik atau bahasanya Yesus pada saat itu. Tetapi dalam Injil Yudas ini di situ dijelaskan misi rahasia Yudas yang diberikan langsung oleh Yesus Kristus, yaitu menggantikan Kristus di kayu salib. Jelas ini adalah salah satu bukti yang termudah yang tercatat. Yang kedua, dalam kitab Hindu Bhavisya Purana yang pernah saya omongkan di dalam dua video sebelumnya, dituliskan bagaimana Yesus melarikan diri setelah penyaliban dan menjadi biksu di India dan meninggal dan dimakamkan di India. Tidak jelas kapan kitab ini diterbitkan pertama kali, tetapi diperkirakan pertemuan Yesus dengan Raja Salibahana terjadi di abad-abad pertama. Yang ketiga, dalam kitab Al-Quran menuliskan bahwa Yudas menggantikan Yesus disalib, dan semua yang mengira bahwa yang disalib adalah Yesus. Tetapi sesungguhnya bukan, melainkan Yudas yang diserupakan dengan Yesus. Al-Quran diwahyukan kepada Muhammad sekitar tahun 610 sampai dengan 632 Masehi. Tetapi wahyu ini baru disusun pada zaman kekhalifahan Utsman, yaitu sekitar tahun 644 sampai 665 Masehi. Tiga tulisan tersebut secara urutan waktu merupakan bukti catatan bahwa Yesus tidak pernah disalib. Saya akan membandingkan dengan catatan lain soal penyaliban Yesus, tetapi yang ditulis bukan oleh orang Kristen, karena tidak seimbang jika dibandingkan dengan 5.000 manuskrip Kristen yang menuliskan soal penyaliban tersebut. Jadi saya akan kesan berat sebelah. Berikut adalah sejarawan non-Kristiani yang mencatat peristiwa penyaliban Yesus. Yang pertama adalah Tacius. Dia adalah seorang sejarawan Roma yang hidup pada tahun 55 sampai 120 Masehi. Dia menyinggung soal penyaliban Yesus saat mencatat peristiwa pembakaran kota Roma oleh Kaisar Nero yang terjadi pada tahun 64 Masehi, yaitu 30 tahun setelah peristiwa penyaliban terjadi. Tacius dalam bukunya berjudul Annals 1514 menuliskan Nero mengambing hitamkan dan melakukan penyiksaan yang paling keras dan paling dibenci kepada orang Kristen pengikut Kristus, yaitu orang yang mengalami hukuman luar biasa atau biasa disebut dengan hukuman mati. Selama pemerintahan Tiberius di tangan salah satu prefektor kita, yaitu Pontius Pilatus, kata hukuman luar biasa yang dilakukan Pontius Pilatus mengacu kepada penyaliban bagi warga non-Roma yang merupakan salah satu bentuk hukuman yang sangat luar biasa saat itu. Yang kedua, Marabar Serapion yang hidup pada tahun 73-an Masehi adalah seorang filsuf Stoikisme dari Syria yang merupakan daerah provinsi Romawi saat itu, menuliskan surat kepada putranya bernama Serapion. Manuskrip surat itu tersimpan saat ini di British Museum. Dalam suratnya, dia membandingkan Socrates, Pythagoras, dan Yesus yang mengalami perlakuan tidak adil dari orang-orang sejamannya, tetapi Tuhan tidak menimpakan bencana bagi orang-orang tersebut. Marabar menulis demikian, "Keuntungan apa yang diperoleh Athena karena membunuh Socrates, dan mereka dibayar kembali dengan kelaparan dan wabah penyakit, atau orang Samos karena membakar Pythagoras, karena negerinya ditutup pasir selama 1 jam,
dan orang Yahudi yang membunuh raja mereka yang bijak. Dan kerajaannya direbut saat itu juga. Tuhan dengan adil membayar hikmat ketiga bangsa ini. Orang Athena kelaparan, orang Samian tenggelam di laut, dan orang Yahudi terusir dari negerinya sendiri, tersebar ke seluruh bangsa. Sokrates tidak mati, Pitagoras juga, bahkan Raja Bijak masih hidup di dalam hukum baru yang ditetapkan kepada pengikutnya. Raja Bijak yang dimaksud oleh Mara adalah Kristus Yesus, Raja orang Yahudi, seperti yang tertulis di kayu salibnya. Dalam suratnya, Mara tidak menyebutkan siapa Raja Bijak secara eksplisit adalah Yesus, tetapi dia menuliskan di bagian suratnya jika Raja Bijak tersebut dianiaya hingga mati sebelum kehancuran Bait Suci Israel, dan Bait Suci dihancurkan pada tahun 70-an Masehi. Yang ketiga, Flavius Josephus yang hidup sekitar tahun 39 sampai 97 Masehi. Seorang sejarawan Yahudi pertama yang menuliskan di dalam buku The Antiquities of Jews. Pada tahun 93-an dia menyebutkan Yesus 2 kali. Dalam tulisannya, Flavius menuliskan soal Yakobus yang dia bilang saudara Yesus yang dipanggil Kristus. Flavius yang menuliskan soal penghukuman Yesus yang paling jelas, yaitu dia menuliskan demikian. Sekarang saat ini ada di sekitar Yesus si orang bijak. Dia banyak menarik orang dari bangsa Yahudi dan non-Yahudi. Ketika Pilatus atas saran para penguasa telah menghukumnya dalam penyaliban. Dan Flavius menyebutkan soal kebangkitan Kristus. Murid-muridnya melaporkan bahwa dia telah menampakkan diri kepada mereka selama 3 hari setelah penyaliban, dan bahwa dia hidup. Yang keempat, Lucianus dari Samosa, sekitar tahun 115 sampai 200 Masehi. Dia adalah seorang penulis satir dari Yunani pada abad kedua Masehi. Dalam tulisannya berjudul The Death of Peregrinus, ditulis pada tahun 165 Masehi, menuliskan kisah Peregrinus yang bertobat menjadi seorang pengikut Kristus. Tertulis demikian, selama waktu ini Peregrinus menggabungkan dirinya dengan para pendeta dan penulis Kristen dari orang-orang Kristen Palestina dan mempelajari kebijaksanaan mereka yang menakjubkan. Tentu saja di dalam waktu singkat dia membuat mereka seperti anak-anak. Dia adalah nabi, memimpin sinagog, dan melakukan segalanya sendirian. Dia, Peregrinus, menjelaskan dan mengomentari beberapa tulisan suci mereka, dan juga menulis sendiri. Mereka memandangnya sebagai Tuhan, memilihnya sebagai pemberi hukum dan pelindung mereka. Dialah orang Palestina yang disalibkan itu, yang membawa inisiasi ke dunia ini. Selanjutnya Peregrinus dipenjara, dan orang-orang Kristen mengunjunginya. Lalu Lucianus menjelaskan kenapa mereka melakukan demikian. Berikut yang ditulis Lucianus setelah meyakinkan dirinya sendiri bahwa mereka akan hidup abadi. Orang-orang malang yang meremehkan kematian dan saling memberikan dirinya, dan sang pemberi hukum atau pendeta, bahwa mereka semua adalah saudara saat mereka menyangkal dewa-dewi Yunani dan menyembah orang yang disalibkan dan hidup menurut hukum-hukumnya. Yang kelima, Talmud Babilonia yang berisi tradisi-tradisi Yahudi oral yang dikumpulkan pada tahun 70 Masehi sampai 500 Masehi. Pada periode pengumpulan pertama pada tahun 70 Masehi sampai 200 Masehi, menyebutkan kata digantung yang tertulis di dalam Talmud itu yang mengacu penyaliban Yesus. Tertulis demikian, pada malam Paskah, Yehosua digantung. 40 hari sebelum dieksekusi dilakukan. Seorang pembawa berita pergi dan berseru jika dia melakukan praktik nujum dan sihir dan akan dilempari batu, dan membujuk semua orang Israel untuk membuat mereka marah. Siapapun bisa mengatakan yang menguntungkan dan maju ke hadapan para penguasa memohon atas dirinya, tetapi tidak ada yang melakukannya.
sehingga dia digantung di salib pada malam Paskah. Sebagai catatan di sini yang dimaksud Yehosua atau Yesus adalah Yesus menurut dialek Ibrani. Yang keenam, seorang sejarawan Yahudi bernama Talos yang hidup 555 sebelum Masehi pernah meramalkan soal kegelapan yang melingkupi seluruh tanah Yahudi. Walau sekarang tulisan Talos sudah tidak ada, tetapi ramalan Talos dikutip oleh sejarawan Romawi bernama Sextus Julianus Africanus yang hidup pada tahun 160 sampai 240 Masehi. Di dalam bukunya berjudul History of the World, Sextus mengutip perkataan Thanos bahwa terjadi kegelapan di tanah Yahudi yang menurut sejarawan Bizantin Gregorius Sincellus 800 Masehi itu terjadi saat penyaliban Yesus yang tertulis di dalam Injil, di mana seluruh tanah Yudea gelap gulita saat Yesus wafat. Julianus Africanus yang mencatat tentang kebiasaan ibadah dari orang-orang Kristen mula-mula, termasuk fakta bahwa orang-orang Kristen menyembah Yesus sebagai Tuhan dan bersikap sangat sopan santun, dan juga merujuk pada perjamuan kasih dan perjamuan kudus. Jadi, menurut catatan-catatan abad pertama, soal penyaliban Yesus tidak bisa disangkal secara historikal, karena itu catatan yang paling dekat waktunya dengan peristiwa penyaliban itu sendiri. Lalu bagaimana jika ada kitab-kitab yang ditulis pada abad ke-6 dan abad ke-2 setelah penyaliban Yesus mengklaim jika Yesus tidak pernah disalibkan, bahkan saksi mata yang mungkin membuktikan bahwa Yesus tidak pernah disalib sudah meninggal semua? Apakah klaim tersebut bisa dipercaya sebagai sumber kebenaran yang otentik dibandingkan Injil yang ditulis di abad pertama setelah peristiwa penyaliban itu? Mana yang bisa dipercaya, tulisan yang lebih tua atau tulisan yang lebih muda? Demikian sahabat, pembahasan kali ini. Sampai bertemu di dalam pembahasan berikutnya. Sampai jumpa.